Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan dengan mengambil saat hening sejenak. Saat hening dimulai. Saat hening cukup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Minggu 31 dengan tema ibadah merendahkan diri, Tuhan memberkati. Mari kita datang menyembah kepada Tuhan dan masuk ke dalam pelatarannya yang kudus dengan penuh sukacita. Kita angkat pujian bagi Tuhan melalui Kidung Jemaat 84, bait 1 dan 3, Ya Yesus, Dikau kurindukan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada kita semua. Saudaraku yang terkasih, merendahkan diri seringkali tidak menjadi pilihan hidup. Merasa gengsi, merasa sebagai pihak yang kalah, serta rasa takut direndahkan oleh orang lain menjadi alasan merendahkan diri tidak dipilihnya. Padahal
Tuhan menghendaki manusia agar bersikap merendahkan diri, sebagaimana yang diteladankannya. Ia yang maha kuasa berkenan merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dunia butuh sikap merendahkan diri agar damai sejahtera tercipta di bumi ini. Damai sejahtera di rumah tangga, di gereja, masyarakat, bahkan seluruh ciptaan. Mari kita merendahkan diri. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita letakkan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus melalui Kidung Jemaat 178 bait 1 dan 2, karena kasih-Nya padaku. Mari kita masuk di dalam doa kami hantarkan. Maha mulia yang penuh kasih, yang kami sembah di dalam kasih dan karya Tuhan Yesus Kristus. Di pagi ini Engkau telah bangunkan kami semua dari tidur yang nyenyak. Engkau pimpin langkah kami satu persatu menuju rumah ibadah-Mu ini ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur Engkau telah berikan penghidupan sampai dengan detik ini. Engkau telah berikan kebahagiaan pada semua keluarga milik-Mu. Dan Engkau juga telah memberikan kecukupan kepada umat-Mu. Ya Bapa, rumah-Mu adalah kekuatan kami semuanya. Karena di mana Engkau akan memberikan sabda-Mu yang berguna bagi kekuatan jiwa-jiwa kami. Kami merindukan firman-Mu ya Bapa. Hadirlah di tengah-tengah kami, Roh-Mu yang kudus memenuhi ruangan ini dan memimpin ibadah pagi ini dari awal hingga akhir dengan keselamatan-Mu. Ya Bapa,
kami semua siap menerima sabdamu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak semuanya di hadapan-Mu. Hanya di dalam kasih Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari Matius 23 ayat 1 sampai 12. Matius 23 ayat 1 sampai 12. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, salam Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Pagi hari ini Minggu tanggal 1 November 2020. Warna liturgi masih hijau. Adapun tema yang akan kita terima dalam ibadah ini adalah merendahkan diri. Tuhan memberkati. Ibu-ibu, mbak-mbak, juga tak terkecuali bapak-bapak. Saya yakin yang kami sebut pernah pergi ke mall atau ke toko serba atau ke toko yang lengkap. Begitu datang, kita disambut dengan gadis-gadis yang cantik, bajunya menawan, sambil mengucapkan, "Selamat datang kakak, mau memerlukan apa kami bantu." Betul ya? Iya, selamat datang kakak-kakak. Gitu. Dalam hati kita, wah, sudah tua kok dipanggil kakak. Tapi senang. Setelah dipanggil kakak, memilih barang-barang, karena disanjung dengan kakak tersebut, akhirnya juga membeli. Ada juga, bahkan di Sidomulyo, sebuah toko kalau ada pelanggan yang datang, pasti disebut bos. "Halo bos,
lama nggak datang, mau perlu apa? Sini bos, saya layani. Siapapun dipanggil bos. Sungguh tersanjung. Akhirnya juga membeli. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah taktik mereka yang berdagang agar kita tertarik. Pagi ini kita akan mendapatkan cerita yang lain. Ada seekor kura-kura yang bersahabat dengan 2 ekor burung elang. Suatu ketika, air dalam kolam yang biasa mereka bermain bersama menjadi kering. Tentunya ini musim kemarau. Kedua burung tersebut berencana untuk mencari kolam yang ada airnya. Tetapi hatinya si burung merasa tidak tega meninggalkan temannya si kura-kura. Ketika mereka sedang memikirkan apa yang bisa dilakukan, malahan si kura-kura lebih dulu usul agar ia dibawa terbang oleh kedua burung itu. Caranya bagaimana? Kedua burung tersebut disuruh menggigit sebuah ranting yang akan dibawa terbang. Sementara itu si kura-kura nanti akan menggigit bagian tengah ranting tersebut. Dengan demikian si kura-kura akan bisa terbawa terbang karena menggigit ranting yang telah dibawa oleh kedua burung itu. Jadi, meskipun kura-kura tidak bisa terbang, tapi ia bisa diterbangkan oleh kedua sahabatnya itu. Luar biasa, cerdik sekali, hebat sekali. Yang melihat pasti akan bertepuk tangan, akan memberikan jempol, karena idenya brilian. Saudara-saudara yang dikasih dan terkasih, di tengah jalan, ketika kura-kura itu kelihatannya bisa terbang, padahal dia dibawa terbang, banyak orang yang melihat adegan tersebut. Mereka merasa takjub dan bahkan bersorak-sorak. Mereka memuji kedua burung elang yang mampu menerbangkan kura-kura. Hore, burung elang sungguh luar biasa, gitu. Hal tersebut justru menjadikan si kura-kura tersinggung. Mengapa tersinggung? Karena sebenarnya ide strategi penerbangan tersebut adalah ide si kura-kura. Perasaan tersinggung tersebut menjadikan si kura-kura marah dan ingin mengumpat orang yang bersorak-sorak memuji kedua burung itu. Namun apa yang terjadi? Ketika ia membuka mulut untuk mengumpat, tiba-tiba lepaslah gigitannya dan dia terjatuh ke batu yang terjal dan terluka berat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang kita juga melakukan hal seperti kura-kura tersebut lakukan. Kita terkadang marah karena diremehkan. Kita terkadang marah karena direndahkan. Kita langsung marah bila tidak direken oleh orang lain. Marah karena orang tidak melihat kita sebagai orang yang penting, yang sudah memberikan ide bagus dan pemberian-pemberian yang luar biasa. Kita marah karena banyak orang malah meninggikan orang lain yang bersama-sama bersama dengan kita.
dalam situasi tersebut, godaan untuk meninggikan diri betul-betul ada di depan mata kita. Ketika kita tidak bisa menguasai diri dan menjadi sombong, maka yang terjadi bisa pula seperti si kura-kura terjatuh dalam kesombongan diri kita sendiri. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita diingatkan agar kita tidak meninggikan diri. Firman Tuhan jelas mengatakan, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Itu petikan dari Matius 23 ayat yang ke-12. Kita tidak perlu marah kalau kita tidak direken atau tidak dihormati oleh orang lain. Kita diingatkan bahwa kemarahan itu bisa memunculkan sikap maupun tindakan yang tidak baik, yang sebenarnya tidak berkenan di hati Tuhan, yang bisa menjadikan situasi yang baik dalam hidup kita berubah 180 derajat menjadi suasana yang buruk. Secara alamiah memang sikap ingin meninggikan diri itu tidak disukai orang lain. Sikap ini akan menjadikan teman, saudara, orang dekat, kelompok kita akan semakin menjauh dari kita. Pelanggan, pembeli, konsumen pun akan beranjak meninggalkan. Kualitas kerja hidup kita pun menjadi buruk karena kita sibuk dengan upaya untuk meninggikan diri. Sementara itu relasi kita dengan siapapun menjadi semakin rusak. Karena tidak ada orang yang mau direlasikan dengan orang-orang yang inginnya tinggi hati. Orang menjadi muak atas kesombongan atau peninggian diri yang kita tunjukkan. Nah, hari ini kita diajak untuk mempunyai sikap dan tindakan merendahkan diri. Meski banyak orang tidak suka memilih sikap ini. Gengsi, merasa sebagai pihak yang kalah, serta rasa takut, khawatir direndahkan, dikuasai orang lain, seringkali menjadi alasan yang tidak dipilihnya sikap tersebut. Namun, Tuhan menghendaki kita agar bersikap merendahkan diri, sebagaimana yang diteladankan oleh Kristus. Ia yang Maha Kuasa pun berkenan merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib pun. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dunia butuh sikap merendahkan diri ini. Mengapa? Agar damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan tercipta di dunia ini, di atas bumi ini, baik di dalam rumah tangga kita, baik di dalam komunitas gereja kita, baik di kelompok kerja kita, baik di mana kita bermain, bermasyarakat, dimanapun kita juga berada. Kewaspadaan ini mesti semakin kita tingkatkan. Ketika kita baru saja atau sedang mempunyai kedudukan, saat sukses, dan sedang banyak rezeki atau banyak harta. Karena sesungguhnya godaan terbesar dalam hidup manusia terjadi dalam posisi seperti itu. Kita diingatkan bahwa semua itu adalah karunia Tuhan, titipan Tuhan. Tuhanlah yang patut dimuliakan. Tuhanlah yang patut menjadi pusat dalam olah hidup kita, serta pusat dalam karya hidup kita. Kehebatan Tuhanlah yang mestinya kita persaksikan kepada banyak orang, bukan kehebatan diri kita.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sikap meninggikan diri sesungguhnya tidak hanya menggoda orang-orang yang punya harta, punya kekayaan, jabatan, tetapi sebenarnya juga bisa menggoda siapapun. Siapapun tentunya termasuk kita semua. Termasuk orang miskin, orang yang tidak punya jabatan, orang yang sudah berumur tua maupun muda, bahkan juga anak-anak. Kesombongan dan ketinggihatian adalah sikap yang dibenci oleh Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita bersikap merendahkan diri di dalam kuat kuasa Tuhan, apapun keadaan kita. Di dalam segala keadaan, marilah kita bersikap rendah hati, menghormati dan sopan terhadap siapapun. Tidak menunjukkan atau berpura-pura menunjukkan kelebihan atau kehebatan kita. Hal yang perlu diingat adalah bahwa merendahkan diri itu tidaklah sama dengan rendah diri. Merendahkan diri itu biasanya didasari oleh kesadaran bahwa apapun yang kita miliki hanyalah titipan dan amanah dari Tuhan. Sedangkan sikap rendah diri itu biasanya didasari oleh perasaan malu, merasa tidak memiliki keunggulan. Dengan sikap merendahkan diri, kita tidak perlu takut direndahkan. Sekali lagi, dengan sikap merendahkan diri, kita tidak perlu takut direndahkan ataupun khawatir dilihat kekurangan dan kelemahan kita. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan, karena Dialah yang berkuasa atas segalanya, seperti yang dikatakan dalam firman tadi. Adapun bersikap merendahkan diri, itu pun juga bisa dimaknai, yaitu merendahkan diri itu tidak merendahkan orang lain. Meski kita punya sesuatu yang lebih daripada orang lain. Merendahkan diri itu terbuka dan tidak merendahkan diri itu terbuka dan mau menerima kekurangan diri kita sendiri. Karena setiap orang tentu mempunyai kekurangan. Merendahkan diri itu mau belajar dari orang lain. Merendahkan diri itu tidak memandang orang lain dari sisi kekurangan orang tersebut. Dan merendahkan diri itu bergantung sepenuhnya kepada kedaulatan, kuasa Tuhan kita. Bagaimana dengan rendah hati? Rendah hati kita artikan bahwa semua yang ada pada diri kita itu asalnya adalah dari Tuhan, bukan karena kehebatan kita, bukan karena usaha kita yang luar biasa. Dan rendah hati juga bisa diartikan bahwa kita hanya dititipi oleh Tuhan yang bisa berupa anak, bisa berupa kekayaan atau harta, bisa berupa jabatan, bisa berupa ketampanan, kecantikan, dan lain sebagainya. Untuk memanfaatkan semua itu demi pekerjaan Tuhan, demi damai sejahtera, demi sukacita, dan demi kebahagiaan hidup bersama. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang sombong tentu tidak akan disukai orang. Orang sombong pasti akan terjatuh. Allah benci orang-orang sombong. Oleh karena itu, rendahkanlah dirimu di dalam kuat kuasa Tuhan. Maka Tuhan akan meninggikan pada waktunya. Dan Tuhan akan memberkati kita. Amin. Marilah kita renungkan sejenak firman Tuhan yang pendek tersebut di dalam hati kita.
dan akan membuahkan hal yang besar dalam kehidupan kita. Saat teduh, kita mulai. Saat teduh cukup, mari kita lanjutkan dengan doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami hantarkan. Maha mulia Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam kasih dan karya Tuhan Yesus Kristus. Sungguh mulia firman-Mu ya Bapa, karena firman-Mu tidak akan mati, hidup dari dulu, sekarang maupun selama-lamanya. Bila mana Engkau telah memberikan firman kepada kami untuk bersikap merendahkan diri, tidak meninggikan diri dalam kesombongan, karena Engkau akan memberikan hal yang lebih baik untuk orang-orang yang merendahkan diri. Bapa Surgawi, terima kasih atas penyertaan Engkau yang telah membimbing kami menjadikan orang-orang yang bisa hidup untuk merendahkan diri. Karena sikap merendahkan diri adalah sikap yang memaknai bahwa Engkau senantiasa menyertai dan memberikan segala sesuatu di dalam kehidupan kami semuanya. Bapa Surgawi, terkhusus kami juga mohon kepada Engkau tentang program pemanggilan pendeta serta emeritus pendeta di GKJ Situmulyo yang sudah mulai diprogramkan. Bulan depan sudah akan disosialisasikan kepada jemaat semuanya. Bapa, satukanlah hati kami. Jangan biarkan kami sombong congkak, akan tetapi hal yang terjadi adalah kuasa-Mu saja, sehingga rencana-Mu yang terindah untuk pendeta yang akan datang dan jalannya emeritus itu adalah kehendak-Mu yang mulia. Bapa Surgawi, kami juga teringat pula akan saudara-saudari kami yang sakit saat ini. Ibu Partini Suyut, Ibu Joko Suparto, Bapak Sukiyatno, Bapak Yakub, dan lain yang tidak bisa kami sebutkan di wilayah 1. Engkau urapi, Engkau berikan obat dan hal-hal yang bermanfaat sehingga saudara-saudara kami akan segera pulih dari sakitnya. Demikian pula saudara kami di wilayah 2, Ibu Hardi, Ibu Lamiem, Ibu Tasmin di wilayah Gesi, dan Ibu Tiro maupun Ibu Mario di wilayah Bibis. Roh-Mu yang kudus berkarya di tengah-tengah saudara kami yang merawatnya, sehingga berangsur-angsur saudara kami akan mendapatkan kekuatan dan pulih kembali memuliakan nama-Mu. Kami juga mohon pada seluruh kegiatan gerejawi di GKJ Situmulyo, dalam ibadah gereja, ibadah keluarga, ibadah anak, persekutuan pemuda dan remaja, persekutuan doa keluarga, kiranya Engkau akan menuntun dan mengurapinya, sehingga semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Bapa, terkhusus kepada bangsa dan negara kami yang menghadapi pandemi virus COVID-19 serta menghadapi pilkada serentak. Berilah kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, sehingga rencana program pemerintahan akan bisa berjalan dengan baik demi keadilan dan kemakmuran dan kesejahteraan seluruh warga Indonesia. Kami juga terkhusus memohon kepada Engkau. Banyak saudara-saudari kami yang sudah berusia dewasa. Mereka saudara kami sungguh memohon kepada Engkau, merindukan pasangan hidup yang Engkau akan berikan.
Ya Bapa, kami semua mengamini untuk meminta kepada Engkau, sehingga saudara kami akan merasa bahagia pada waktunya sesuai dengan janji-Mu. Bapa, tak lupa kami juga akan memohon kepada Engkau semuanya dalam doa Bapa kami. Mari. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk dipersilakan berdiri sejenak. Sebagai pernyataan akan pengakuan iman kita, mari kita letakkan telapak tangan kanan kita pada dada kiri atas, serta nyatakan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari anak orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita masih ada kesempatan oleh Tuhan untuk mengaturkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Namun sebelumnya akan kita terima dari sebagai dasar pemberian kita kepada Tuhan, yaitu yang terpetik di dalam Filipi 4 ayat 4-7. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sampai di situ firman Tuhan. Marilah kita sanggupi di dalam pengaturan persembahan ini, yaitu dengan menyatakan kidung jemaat 365 bait 1, 2, dan 4. Tuhan ambil hidupku. Oh
Mari kita hantarkan di dalam doa. Kita satukan hati kita. Terima kasih ya Allah, Tuhan Allah Bapa kami yang di surga. Kembali kami kepadamu ya Tuhanku. Terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, pada saat ini indah firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami semuanya, kiranya kami dapat menjalankan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai pelaku firman yang telah Tuhan inginkan. Tuhan, terima kasih pada saat ini kami pada saat ini masih Engkau beri kesempatan untuk mengeluarkan persembahan buat kerajaan-Mu ya Tuhan. Kiranya kami percaya bahwa persembahan yang kala kami kumpulkan ini tidak sebanding dan kurang berkenan di hati Tuhan. Banyak kekurangan Tuhan ampuni dan Tuhan berkenan untuk melengkapi. Mungkin di lain kesempatan Tuhan juga mengajari kami semuanya, merelakan hati kami sehingga kami dapat menyampaikan, mengaturkan yang terbaik persembahan bagi Tuhan di kemudian hari. Tuhan, kami juga percaya kepada majelis gereja yang telah Engkau pakai untuk mengurusi di dalam persembahan ini, karena Tuhan beri kebijaksanaan, pemikiran yang cerdas sehingga dapat meluaskan kepentingan kerajaan di rumah ibadah ini dengan sesama atas kasih Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan pulang ke rumah masing-masing, karena Tuhan selalu memberkati dari tempat gedung gereja ini sampai di rumah kami masing-masing. Selamat bertemu dengan kepada kami atas kasih Tuhan. Kiranya doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhanku. Haleluya. Amin. Jemaat, terimalah berkat dari Tuhan. Undurlah dari tempat ibadah ini dengan penuh sukacita dan semangat. Marilah kita merendahkan diri sehingga Tuhan senantiasa memberkati kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.